Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tara Diva Putri Sain. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan materi tentang pusat-pusat peradaban pada dinasti Abbasiyah. Mohon maaf, kali ini saya hanya berdua dengan teman kelompok saya, yaitu Nuruldian Amalia, karena anggota teman kelompok lain tidak ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok kami. Materi yang akan saya jelaskan bersama teman saya Nuruldian Amalia yaitu pusat-pusat peradaban pada dinasti Abbasiyah. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya dan materi kedua akan dijelaskan oleh Nuruldian Amalia. Pusat-pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang sangat peduli dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Upaya ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari para ilmuwan. Para khalifah dinasti Abbasiyah telah menyiapkan beberapa fasilitas yang diberikan, yaitu pembangunan pusat-pusat riset dan terjemah, seperti Baitul Hikmah, Majelis Munasarah, dan pusat-pusat studi lainnya. Berikut ini beberapa pusat peradaban yang telah diukir oleh dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kota-kota pusat peradaban. Kota pertama yaitu Kufah. Kufah ialah ibu kota pertama bagi dinasti Abbasiyah. Namun tidak begitu lama Kufah dijadikan ibu kota pemerintah dinasti Abbasiyah karena penduduknya mayoritas pengikut Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Yang kota kedua yaitu Hira. Hira dipilih sebagai ibu kota kedua bagi dinasti Abbasiyah karena pemindahan ibu kota dari Kufah ke Hira ini semata-mata menghindari konflik dengan pengikut Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Namun di kota Hira juga tidak lama kemudian pindah ke Anbar. Anbar terletak 10 farsak. Kota ini pernah dibangun oleh seorang raja Persia, kemudian diperbaharui oleh Abul Abbas As-Saffah dan dinamakan Hashimiyah. Pada masa Khalifah Al-Mansur telah terjadi pemberontakan oleh golongan Rawandiyah. Khalifah Al-Mansur merasa tidak aman, akhirnya melahirkan ide untuk membangun kota Baghdad yang bergelar Ratu Timur. Yang keempat, Baghdad merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai dengan 775 Masehi pada tahun 762. Kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 sampai dengan 809 Masehi dan anaknya Al-Makmun. Baghdad merupakan sebuah kota yang makmur, maju dan kaya dengan tamadun, ilmu pengetahuan dan peradaban di Timur Tengah. Yang kelima, kota Kark merupakan kawasan lanjutan kota Baghdad. Khalifah Al-Mansur pernah memerintahkan agar pusat perniagaan dialihkan dari kota Baghdad ke kota Kark. Jadi, Kark merupakan kota pusat perdagangan yang dibangun Khalifah Al-Mansur. Di dalamnya juga dibangun masjid-masjid untuk menunaikan sholat Jumat dan tidak harus pergi ke Baghdad jika hari Jumat. Yang keenam, Rusafah. Rusafah terletak di sebelah timur kota Baghdad. Rusafah dibangun oleh Khalifah Al-Mansur untuk Al-Mahdi dan seluruh pasukannya. Al-Mahdi mendirikan masjid di kota Rusafah lebih besar dan lebih indah dibandingkan dengan Masjid Jami Al-Mansur. Kota Rusafah merupakan tempat yang selamat dan aman bagi orang-orang yang mencari perlindungan serta tempat pemakaman para khalifah dan dinasti Abbasiyah. Yang terakhir, kota Samarra. Terletak di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak lebih kurang 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid telah dibangun sungai yang bernama Takul. Adapun pada masa Khalifah Al-Muqtasim dibangun sebuah istana yang dihadiahkan kepada Ashinas. Atas nama Nuruldian Amalia, saya akan membacakan bangunan tempat pendidikan dan tempat peribadatan. A. Kutub, yaitu sebagai lembaga pendidikan dasar yang menengah martab atau kutub, dan masjid yaitu lembaga pendidikan terendah tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, serta tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa.
B. Madrasah. Madrasah yang terkenal pada zaman itu adalah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang perdana menteri pada tahun 456 sampai 486 H. Madrasah ini terdapat di banyak kota antara lain di Baghdad, Isfahan, Nisabur, Basra, Tabaristan, Hara, dan Mosul. C. Majelis. Madrasah sebagai tempat pertemuan dan diskusi para ilmuwan. D. Darul Hikmah sebagai perpustakaan. Kemudian lembaga-lembaga ini berkembang menjadi perpustakaan dan akademi. Perpustakaan pada masa itu lembaga merupakan sebuah universitas sebab di samping pendapat kitab-kitab mereka yang dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Perkembangan lembaga pendidikan ini mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak zaman Bani Umayyah maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Masjid-masjid sebagai tempat beribadah, tempat pendidikan tingkat tinggi dan tak khusus. Di antara masjid yang terkenal adalah Masjid Kordoba, Masjid Ibnu Taulan, dan Masjid Al-Azhar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.